Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Pada proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan klorofil. Dan ternyata klorofil mempunyai struktur yang mirip sekali dengan hemoglobin. Zat yang terdapat dalam sel darah merah kita, sel darah merah maksudnya, yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh kita. Nah, kalau kita perhatikan nih, klorofil mempunyai ring porfirin, hemoglobin juga mempunyai ring porfirin, yang membedakan terutama di atom magnesium dan atom Fe-nya. Begitulah keajaiban Tuhan, Sang Pencipta kita. Lalu, apakah dengan struktur yang mirip ini, jika kita berimajinasi, berspekulasi, manusia pun bisa melakukan fotosintesis atau membuat makanan sendiri? Seperti pada tumbuhan, ternyata sampai saat ini belum ada manusia yang bisa membuat makanan sendiri atau melakukan fotosintesis. Mungkin saja struktur ini yang diciptakan oleh Tuhan bermanfaat untuk yang lainnya. Coba kita lihat. Kalau pada tumbuhan, proses fotosintesis sendiri akan menyerap cahaya dalam gelombang seperti yang sudah dijelaskan dalam kuliah sebelumnya, yaitu pada visible light dan panjang gelombang seperti pada yang tertera di sini, yaitu kalau dari warnanya, warna energinya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, mejiku hibiniu, seperti warna pelangi, dengan tingkatan energi yang lebih tinggi pada panjang gelombang yang lebih pendek. Nah, hal ini ternyata jika kita amati pada manusia, manusia memiliki cakra-cakra energi dengan dasar warna yang mirip sekali dengan yang terjadi pada cahaya yang bisa diserap pada proses fotosintesis, yaitu merah, jingga, kuning, sampai dengan ungu. Cakra dasar, di sini ada cakra solar plexus, dan di sini ada cakra mahkota. Ini dalam ilmu metafisika. Tentunya ini tidak mengajarkan ilmu metafisika, tetapi hanya kita berspekulasi dan menggali lebih dalam lagi tentang ilmu-ilmu yang telah Tuhan ciptakan. Apakah ada kaitan antara hemoglobin dengan kekuatan cakra-cakra ini untuk menyerap cahaya sesuai dengan energi dan panjang gelombangnya? Kita tidak tahu. Tidak heran jika ternyata di dunia ini berkembang ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan respirasi itu sendiri. Lalu, apakah di surga terdapat tumbuh-tumbuhan? Apakah terdapat hewan? Dan tentu pastinya terdapat manusia. Mari kita menapaki anak tangga menuju surga. Kita hanya berspekulasi ya. Nah, imajinasi manusia akan surga tentu sangat indah. Ada tumbuhan, hewan, dan pemandangan yang indah. Tetapi kalau kita mau berpikir, apakah tumbuhan di surga juga melakukan fotosintesis? Mari kita lihat. Di surat Al-Waqiah ayat 20 dan 21 dijelaskan, dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Nah, ternyata ada juga. Ada tumbuhan, ada buah-buahan, ada hewan juga.
dan ternyata semua yang diperuntukkan untuk manusia. Lalu pada surat At-Toha ayat 118 dan ayat 119 dijelaskan, sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Nah, jelas ini bahwa di sana manusia itu terjamin hidupnya, tidak akan kelaparan, tidak merasa dahaga, karena situasi di sana sangat stabil sekali. Bahkan tidak akan ditimpa panas matahari. Lalu bagaimana di sana tumbuhan bisa melakukan fotosintesis? Lah, inilah keajaiban-keajaiban yang Allah atau Tuhan ciptakan yang belum kita ketahui. Mudah-mudahan dengan belajar ini semakin meningkatkan iman kita sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan ternyata juga seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia menggunakan ilmu respirasi. Tentang respirasi ya, ini terjadi dalam ilmu biokimia juga, ternyata berkaitan dengan ilmu botani. Banyak manusia menggunakan prinsip respirasi untuk apa? Untuk penyembuhan, untuk kesehatan. Di sini kita melihat sebenarnya banyak orang-orang intelek yang mendalami ilmu di sini, ilmu pernafasan, supaya bisa menghasilkan energi dan tubuhnya lebih sehat. Seperti itu. Lalu, ilmu pernapasan itu juga bisa dikembangkan sebagai ilmu tenaga dalam. Adakah kaitan dengan ilmu respirasi kita kali ini? Misalnya dengan menghasilkan ATP yang sangat banyak sehingga menghasilkan getaran energi di dalam tubuh kita. Ini hanya berspekulasi sebelum kita memasuki ilmu respirasi yang sederhana dalam penyampaian saya. Dan berbagai macam teknik manusia digunakan, misalnya saja dengan olahraga berenang untuk meningkatkan energi. Contohnya saja dengan berenang dengan maksimal, sehingga respirasi seluler yang terjadi dalam tubuh kita menjadi bekerja dengan optimal, menghasilkan ATP yang lebih banyak, sehingga berguna untuk kesehatan. Nah, pada pelajaran yang sebelumnya, tentunya kita ingat dengan fotosintesis. Fotosintesis dan respirasi merupakan proses yang berkebalikan. Fotosintesis sendiri merupakan proses anabolisme, di mana terjadi penyusunan, yaitu di sini menghasilkan glukosa dan O2. Lalu substrat inilah yang dijadikan bahan untuk respirasi selular, yang tujuannya untuk menghasilkan ATP, yaitu energi untuk kerja seluler. Dengan adanya ATP dan kerja seluler tentunya menghasilkan sisa energi panas. Terus demikian berputar proses ini. Dengan demikian pada tumbuhan saling berkaitan, berbeda dengan manusia. Lalu ATP itu sendiri diperlukan untuk apa? Yaitu untuk menggerakkan biosintesis di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Begitu juga dalam manusia ya. Nah, pada tumbuhan ATP diperlukan ternyata untuk menggerakkan jalur-jalur yang terjadi, yaitu siklus Krebs, asetil koenzim A pada sintesis glukosa yang akhirnya akan membentuk protein, lemak, karbohidrat yang berguna untuk perkembangan sel, jaringan, dan organisme itu sendiri. Lalu, jika kita cermati, adalah suatu proses yang berkebalikan juga. Substrat yang berupa karbohidrat, lemak, protein diproses atau dikatabolisme, dipecah menjadi ATP. Inilah yang dinamakan dengan respirasi. Nah, menghasilkan ATP melalui jalur glikolisis, asetil-CoA di sini sebagai senyawa antara, siklus Krebs,
dan fosforilasi oksidatif. Inilah nanti yang akan kita pelajari lebih dalam. Nah, apa itu ATP? Memang kita pelajari singkatannya dari adenosin trifosfat. Jadi ATP itu disintesis dari adenosin difosfat plus fosfat menghasilkan energi. Nah, di sini jadi adanya dengan penyusunannya adalah ADP plus fosfat dan adanya energi dari katabolisme ya. Kemudian membentuklah ATP. Selanjutnya ATP jika dihidrolisis akan terpecah menjadi ADP dan fosfat dan menghasilkan energi yang berguna untuk kerja seluler. Dinamakan proses apa? Endergonik. Nah, seperti itu. Kedua ini saling berkaitan. Terus berkaitan. Baik. Respirasi. Apa bedanya respirasi dengan pernapasan? Kenapa dalam ilmu pernapasan, misalnya kita berspekulasi, lebih senang menggunakan hidung daripada menggunakan mulut? Coba kita bernapas menggunakan hidung, gimana? Tutup mulutnya. Lalu kita bernapas menggunakan mulut, tutup hidungnya. Mana yang lebih nyaman? Nah, itulah di situ kita akan merasakan mana ATP yang lebih maksimal yang akan dihasilkan. Respirasi dalam biologi adalah proses mobilisasi energi yang dilakukan jasad hidup melalui pemecahan senyawa berenergi tinggi untuk digunakan dalam menjalankan fungsi hidup. Dalam pengertian kehidupan sehari-hari, respirasi dapat disamakan dengan pernapasan. Namun, istilah respirasi mencakup proses-proses yang juga tidak tercakup pada istilah pernapasan. Kenapa? Respirasi terjadi pada semua tingkatan organisme hidup, mulai dari individu hingga satuan terkecil, yaitu sel. Nah, pada dasarnya, respirasi adalah proses oksidasi yang dialami senyawa berenergi tinggi sebagai unit penyimpan energi kimia pada organisme hidup. Senyawa berenergi tinggi seperti molekul gula atau asam-asam lemak dapat dipecah dengan bantuan enzim dan beberapa molekul sederhana. Karena proses ini adalah reaksi eksoterm, yaitu melepaskan energi. Energi yang dilepas lalu ditangkap oleh ADP atau NADP membentuk ATP atau NADPH. Pada gilirannya, berbagai reaksi biokimia endotermik memerlukan energi. Nah, kebanyakan respirasi yang dapat disaksikan manusia memerlukan oksigen sebagai oksidatornya. Reaksi yang demikian ini disebut sebagai respirasi aerob. Namun, banyak proses respirasi yang tidak melibatkan oksigen yang disebut respirasi anaerob. Itulah yang terjadi juga pada tumbuhan. Jadi respirasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang paling biasa dikenal oleh orang adalah dalam proses pembuatan alkohol oleh khamir Saccharomyces cerevisiae. Nah, lalu bagaimana pada manusia? Adakah manusia yang bisa melakukan respirasi anaerob, yaitu tidak memerlukan oksigen? Mungkin ada. Nah, jika kita lihat film, yaitu Superman, di sini ada Superman, di sini ada Son Goku di film Dragon Ball. Mereka ini kalau kita lihat di film bisa bernafas tidak menggunakan oksigen karena dia pergi keluar angkasa. Kenapa? Karena tentu saja mereka bukan dari planet bumi. Superman berasal dari planet Krypton, sedangkan Son Goku berasal dari planet Namek. Nah, tentunya ini akan menjadi pelajaran tersendiri untuk spekulasi ilmu ke depan menjadi ilmu botani atau biokimia yang lebih canggih, sehingga kita bisa menciptakan atau memanipulasi manusia untuk tidak menggunakan oksigen atau menciptakan teknologi itu ketika kita berada di luar angkasa.
Itu intermezzo. Baik. Pada dasarnya, semua sel aktif senantiasa melakukan respirasi, menyerap oksigen dan melepaskan CO2 dalam volume yang sama. Proses keseluruhan merupakan reaksi oksidasi reduksi, yaitu senyawa dioksidasi menjadi CO2, sedangkan O2 yang diserap direduksi membentuk H2O. Pati, fruktan, sukrosa, lemak, asam organik, bahkan pada keadaan tertentu protein dapat digunakan sebagai substrat respirasi. Begini yang terjadi adalah proses redok ya. Nah, respirasi anaerob juga lazim disebut fermentasi, meskipun tidak semua fermentasi itu anaerob. Kenapa? Nanti kita lihat. Dan tujuan fermentasi itu apa? Tujuan fermentasi yaitu untuk memperoleh energi. Energi yang didapat melalui fermentasi lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi biasa. Fermentasi banyak terjadi pada peragian alkohol. Di sini kita bisa melihat prosesnya, atau disebut alkoholisasi. Meskipun pembuatan minuman keras itu telah dikenal sejak permulaan sejarah manusia, namun baru pada abad ke-19 diketahui orang bahwa alkohol yang timbul itu disebabkan oleh mikroorganisme bersel satu yang disebut ragi atau Saccharomyces ya. Peristiwa ini ditemukan oleh Pasteur pada tahun 1857. Kemudian Buchner tahun 1896 dia membuktikan bahwa alkoholisasi tidak mutlak dilakukan oleh sel-sel ragi yang masih hidup. Ternyata sel-sel yang sudah mati dapat juga melangsungkan peristiwa tersebut. Begitu canggihnya ragi. Dengan demikian jelaslah bahwa ragi-ragi itu mengandung zat-zat yang menyelenggarakan alkoholisasi tersebut, yang disebut zymase. Di sini proses fermentasi itu dia tidak menggunakan oksigen melalui proses glikolisis menghasilkan asam pirufat dengan berbagai tahapan seperti ini ya. Glukosa dipecah akhirnya menjadi asam pirufat yang digunakan untuk respirasi sel. Dalam proses fermentasi ini, contohnya pada pembuatan alkohol yaitu di sini etanol dengan menggunakan ragi, terjadi proses dekarboksilasi. Sedangkan pada fermentasi asam laktat ini tidak terjadi pada tumbuhan. Itu terjadi di hewan dan manusia karena dia asam pirufat dikonversi menjadi asam laktat. Nah, inilah di dalam ilmu kedokteran ataupun farmasi, asam laktat yang tertimbun jika terlalu banyak tentunya akan berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Contohnya akan mempengaruhi detak jantung. Sehingga perlu sekali mengetahui ilmu respirasi. Di sini ada proses alkoholisasi ya, dan melalui proses juga glikolisis ya, glukosa dipecah menjadi asam pirufat lalu melalui senyawa perantara berubah ya mengalami dekarboksilasi menjadi asetaldehid dan dikonversi setelah terjadi transfer proton ya lalu menjadi etanol. Lalu selanjutnya sel-sel ragi merupakan mikroorganisme yang mendapatkan energi yang dibutuhkan dengan cara respirasi anaerob. Nah, sebenarnya dipandang dari segi perindustrian, alangkah baiknya jika semua heksosa ya, di sini heksosa yang tersedia dapat diubah seluruhnya menjadi alkohol sekali jadi. Hal ini sayang benar, tapi tidak mungkin sebab sel-sel ragi mengalami keracunan apabila kadar alkohol tempat mereka hidup melebihi suatu persenan. Bagi beberapa jenis ragi, persenan itu ada di antara 9% sampai 18%. Jika persenan alkohol lebih tinggi daripada itu, maka terhentilah peristiwa alkoholisasi. Nah, banyak mikroorganisme lain mendapatkan energi yang diperlukan dengan cara fermentasi juga, di mana sebagai substrat digunakannya macam-macam asam organik. Bakteri asam cuka adalah suatu contoh mikroorganisme yang mengadakan fermentasi
dengan menggunakan oksigen bebas. Nah, ini jadi ada pengecualian tadi. Bak fermentasi tapi menggunakan oksigen bebas. Seperti dinyatakan dalam persamaan berikut ya. Dia menggunakan oksigen bebas. Lain halnya dengan bakteri asam susu. Dia menggunakan fermentasi anaerob, di mana heksosa yang terdapat di dalam air susu diubahnya menjadi asam susu. Nah, sedang bakteri beroleh sejumlah energi juga seperti dinyatakan dalam persamaan berikut ya. Tentunya mendapatkan energi juga tujuannya. Nah, lanjut. Ini adalah proses fermentasi ya, contohnya pembuatan tempe, yaitu dari substratnya. Di sini pembuatan dari kedelai. Ini ada proses-prosesnya ya, bisa kita baca, dibersihkan, dikupas, dicuci, dikukus, dinginkan lah. Di sini proses intinya dicampur plus ragi ya. Lalu dia mengalami proses fermentasi selama 1 malam. Nah, setelah dibiarkan baru menjadi tempe. Jadi fermentasi itu sangat berguna dalam kehidupan kita, yaitu contohnya dalam pembuatan tempe, apalagi minuman. Contohnya ini seperti ini minuman ya. Di sini adalah proses pabrikasi ya, secara garis besar, di mana di sini minuman, proses pembuatan minuman ya. Nah, ini ada. Dari prosesnya melalui beberapa tahapan, ada malt preparation, jadi persiapan substrat, kemudian diproses masing, ditumbuk dan diberikan air dengan derajat tertentu, ya, dan sehingga sini mengaktifkan enzim. Lalu mengalami proses boiling, disaring juga. Nah, disinilah terjadi setelah itu tahap fermentasi and maturing. Lalu mengalami proses pasteurisasi dengan derajat tertentu untuk menghilangkan mikroorganisme yang tidak menguntungkan untuk kesehatan. Lalu di packaging dan siap dipasarkan. Begitu manfaatnya dari proses fermentasi. Sungguh bermanfaat. Nah, lalu laju respirasi. Jika kita balik lagi, respirasi tumbuhan, apa sih tujuannya? Apakah kita bisa memanipulasi respirasi tumbuhan itu berkaitan dengan metabolit sekunder yang akan nanti dihasilkan? Misalnya saja kita memanipulasi kondisi oksigen, air, sehingga nanti akan mempercepat, mendukung proses fotosintesis supaya proses pembentukan metabolit sekunder menjadi lebih banyak lagi. Nah, itu bisa saja. Laju respirasi memang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya ketersediaan substrat. Tersedianya substrat pada tanaman merupakan hal yang penting dalam melakukan respirasi. Iya, tumbuhan dalam kandungan substrat yang rendah akan melakukan respirasi dengan laju yang rendah pula. Dan contoh faktor lain adalah suhu. Pengaruh faktor suhu bagi laju respirasi tumbuhan sangat terkait dengan faktor kiten, di mana umumnya laju kreasi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Tentunya ini bergantung spesiesnya. Nah, tugas adik-adik adalah untuk mencari, mengeksplorasi lebih jauh tentang apa-apa faktor yang mempengaruhi laju respirasi, kecepatan respirasi, agar bisa lebih menjauhi tentang respirasi. Di sini adalah contoh bahwa respirasi itu sangat bermanfaat. Ya, di sini contohnya pada proses fermentasi. Lalu, pada umumnya, respirasi anaerob pada jaringan-jaringan dalam tubuh tanaman tinggi itu hanya terjadi jika persediaan oksigen bebas ada di bawah minimum. Iya. Namun, tiap-tiap jaringan tanaman tentunya berbeda-beda responnya. Contohnya kecambah jagung tidak dapat mempertahankan hidupnya di dalam suatu tempat yang tidak ada oksigennya sama sekali. Mungkin bisa berbeda-beda ya dengan masing-masing jenis tanamannya. Nah, ini pada respirasi anaerob tanaman tingkat tinggi. Pada banyak tanaman yang biasa tumbuh di darat,
Ini contohnya, pengendangan dalam air yang agak lama itu merupakan suatu ancaman bagi kehidupannya. Respirasi aerob terhenti sama sekali, sedang respirasi anaerob tidak mungkin mencukupi energi yang dibutuhkannya. Juga akumulasi dari hasil akhir respirasi itu lama-kelamaan merupakan racun bagi jaringan-jaringan yang tersangkut. Sebaliknya, pada tanaman air, respirasi aerob dapat berlangsung terus-menerus karena adanya pembuluh-pembuluh hawa. Ya, ini maksudnya berkaitan dengan parenkim ya. Jadi meskipun selalu berada di dalam air, tanaman tersebut tak perlu melakukan pernapasan aerob kecuali jika keadaan memaksa. Hal ini dapat diketahui dari contohnya ada akar dari tumbuhan Nipea advena ya, dan beberapa tanaman air lainnya. Sehingga pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa jaringan ataupun mikroorganisme yang dapat melangsungkan respirasi anaerob itu lebih mengutamakan respirasi aerob jika ada kesempatan. Sebab dengan respirasi aerob dapat diperoleh lebih banyak energi daripada dengan jalan respirasi anaerob. Nah, perubahan sikap yang demikian itu yang disebut sebagai efek Pasteur. Efek Pasteur. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang respirasi aerob, di mana proses utama respirasi itu adalah mobilitas senyawa organik dan oksidasi senyawa-senyawa tersebut secara terkendali untuk membebaskan energi. Energinya tadi itu digunakan untuk pemeliharaan dan perkembangan tumbuh. Nah, reaksi respirasi itu disebut juga reaksi biologis suatu karbohidrat ya. Dan itu berlangsung melalui 4 tahapan. Ada glikolisis, ada dekarboksilasi, ada daur Krebs, dan terakhir ada melalui suatu rangkaian transport elektron dalam rantai respirasi. Jika kita perhatikan, tadi kita belajar tentang ada ilmu pernapasan. Ternyata ilmu pernapasan adalah gerbang untuk nafas. Dengan nafas adalah gerbang untuk melakukan respirasi seluler ya, baik itu di manusia atau tumbuhan. Kalau tumbuhan dia bernapas dengan ini ya, stomata, mulut ya, dengan mulut daun disebutnya ya. Kalau manusia bernapas lewat hidung. Iya, kenapa tumbuhan lewat mulut, manusia lewat hidung? Bercanda ya itu ya. Jadi pernapasan itu pada intinya adalah memasukkan oksigen dan mengeluarkan CO2. Nah, oksidasi molekul-molekul organik oleh sel, nah ini yang terjadi dalam respirasi seluler. Terjadi di dalam mitokondria pada sel-sel eukariot. Sedangkan pada sel prokariot, pada bakteri contohnya terjadi di mana? Ya, betul. Siapa? Ferdi kah? Ya, di mana? Di sitoplasma. Benar, jadi beda ya sel eukariot dan sel prokariot. Nanti dibaca-baca lagi ya. Oke. Pada respirasi aerobik ada tahapan-tahapan awal, yaitu oksidasi asam pirufat, siklus Krebs, dan transport elektron. Jadi kita lihat prosesnya di sini, yaitu intinya adalah glikolisis. Lalu dari substratnya di sini glukosa, terakhir menghasilkan asam pirufat ya. Lalu asam pirufat ini mengalami proses dekarboksilasi. Ya, sebenarnya di sini akan menjadi asetil koenzim A yang akan menjadi senyawa perantara pada proses aerob, yaitu akan masuki siklus Krebs. Aduh, ini salah ya. Siklus Krebs ya, tadi ya, sorry ya. Nah ini, jadi dia dari siklus Krebs itu juga akan menghasilkan ATP. Nah, dari proses-proses glikolisis siklus Krebs ini akan menghasilkan NADH dan FADH, yang dimana senyawa itu membawa elektron berenergi tinggi yang berguna di dalam proses rantai transport elektron nanti di sini yang terjadi di dalam mitokondria. Tujuannya sama, dari glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron adalah menghasilkan ATP
sebagai energi. Pokoknya tujuannya ATP, ATP, dan ATP. Begitu juga mungkin ya super saya Superman itu mempunyai ATP yang bertingkat-tingkatnya menjadi sakti. Nah, ATP sendiri dihasilkan dari proses apa tadi kita belajar di atas, proses oksidasi molekul organik seperti glukosa ya di dalam sel hidup. Sini terjadi proses redoks ya. Ini glukosa mengalami oksidasi, lalu oksigen direduksi menjadi CO2. Jadi proses redoks sangat penting dalam proses-proses biologi. Glikolisis ya sendiri merupakan apa? Serangkaian reaksi yang menguraikan satu molekul glukosa menjadi dua molekul asam pirufat. Jalur reaksi ini disebut juga jalur Embden-Meyerhof-Parnas. Nah, nama disebut disingkatnya EMP. Kenapa dinamakan menurut tiga peneliti utama, yaitu Embden, Meyerhof, dan Parnas. Tapi itu yang nggak akan keluar di ujian ya. Jadi jalur ini juga merupakan dasar dari respirasi anaerobik atau fermentasi. Nah, jadi dari persamaan terlihat bahwa satu molekul glukosa diubah menjadi dua molekul asam pirufat. Namun glikolisis bukan merupakan reaksi satu tahap ya, tetapi adalah serangkaian reaksi yang erat kaitannya dalam pembentukan ke arah pirufat. Reaksi glikolisis ya berlangsung dalam sitoplasma dan tidak memerlukan adanya oksigen. Glikolisis sendiri dapat dibagi dalam dua fase utama, yaitu fase persiapan dan fase oksidasi. Nah, di sini akhir dari glikolisis dia menghasilkan 4 ATP dan 2 NADH dan 2 molekul asam pirufat ya. Terjadi pada seluruh organisme menggunakan enzim-enzim sitoplasma. Ya. Proses bertingkat glikolisis, kalau kita perhatikan dari substratnya di sini glukosa, ini tahap persiapan melakukan energi yaitu ATP ya, 2 ATP tadi dan menghasilkan apa? 4 ATP. Di sini ada 2 ATP, 2 ATP. Ini tahap penghasilan energi. Tentunya mengalami perubahan beberapa tingkatan ya. Di sini glukosa dipecah, dikonversi dengan berbagai perantaran enzim yang terdapat di antaranya. Kalau kita bisa lihat glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6-fosfat, glisaldehid 3-fosfat. Nah, ini adalah tahap pertama. Jadi pertama glukosa difosforilase oleh ATP dan enzim. Di sini ada enzim heksokinase membentuk glukosa 6-fosfat. Nah, di sini itu glukosa 6-fosfat. Lalu melibatkan perubahan gula aldosa menjadi gula ketosa. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfoglukoisomerase dan menyebabkan perubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat nih. Berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian difosforilasi dengan adanya ATP dan enzim fosfofruktokinase menghasilkan fruktosa 1,6-difosfat dan ADP. Selanjutnya, fruktosa 1,6-difosfat dipecah menjadi 2 molekul senyawa 3 karbon. Ya, di sini sebenarnya dipecah menjadi 2 molekul ya, 3 senyawa 2 senyawa 3 karbon maksudnya, yaitu 3 fosfoglisaldehid atau disebut glisaldehid 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Jadi pada dasarnya di sini ada tulisan dihidroksiaseton fosfat ya, tapi tidak ditulis dengan bantuan apa? Enzim aldolase. Antara kedua senyawa 3 karbon ini terdapat suatu kesetimbangan yang dikatalisis oleh enzim fosfotriosa isomerase. Nah, tapi kita tidak membahas terlalu dalam di sana. Lalu proses ini berkelanjutan menjadi tahap menghasilkan energi. Nah, penambahan fosfat anorganik dalam oksidasi 3 fosfoglisaldehid penting karena fosfat itu terlibat dalam sintesis ATP dalam reaksi berikutnya.
Dengan adanya ADP dan enzim fosfogliserat kinase, asam 1,3 difosfogliserat diubah menjadi asam 3 fosfogliserat. Nih, asam 3 difosfogliserat ya. Asam 3 fosfogliserat kemudian diubah menjadi asam 2 fosfogliserat oleh enzim enolase membentuk apa? Membentuk asam fosfoenolpirufat. Nah, asam fosfoenolpirufat. Dengan adanya ADP dan pirufat kinase, asam fosfoenolpirufat diubah menjadi terakhir menjadi pirufat. Nah, dalam reaksi ini gugus fosfat dari asam fosfoenolpirufat dipindahkan ke ADP membentuk ATP. Dengan demikian berakhirlah glikolisis. Dan proses glikolisis ini berperan mensuplai energi dan senyawa-senyawa antara tertentu yang dapat digunakan untuk sintesis. Ya. Jadi jumlah ATP yang dihasilkan pada glikolisis pada persiapan 2 ATP digunakan untuk setiap molekul glukosa yang diubah menjadi 2 molekul senyawa 3 karbon tadi. Tetapi dalam fase oksidasi 4 ATP dibentuk ya. Jadi di sini ada 2 ATP jadi 4 ATP. Oke. Nah, jika diperhatikan seluruh jalur glikolisis, perubahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat tanpa oksigen menghasilkan keuntungan bersih 2 molekul ATP. Nah, gitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah proses perubahan pirufat menjadi asetil-CoA yang disebut dengan dekarboksilasi oksidatif pirufat. Jadi pirufat tadi yang dihasilkan dalam proses glikolisis dirubah menjadi asetil-CoA. Asam pirufat itu senyawa 3C ya, di sini 3C diubah menjadi senyawa 2C. Ini 2C. Disebut asetil-CoA enzim A. Dengan melalui proses dekarboksilasi dengan bantuan koenzim A. Nah, dan dibantu oleh NAD ya, yang tereduksi menjadi NADH. Terjadi dalam mitokondria. Nah, sehingga ini akan menjadi senyawa antara. Telah kita lihat bahwa penguraian karbohidrat pada kondisi anaerob berlangsung melalui glikolisis dan dihasilkan asam pirufat. Tetapi jika tersedia cukup oksigen, terjadilah dekarboksilasi oksidatif dari asam pirufat membentuk asetil-CoA. Jadi syaratnya harus tersedia cukup oksigen. Reaksi ini sangat kompleks sebenarnya, tidak sesederhana ini dan memerlukan beberapa kofaktor dari suatu kompleks enzim. Nah, ini bisa didalami sendiri ya. Bisa di searching sendiri ya, tidak harus kita ajarkan mentah-mentah di sini ya. Tapi ini proses intinya. Lalu, proses ketiga adalah kita akan masuki siklus Krebs atau disebut juga daur sitrat. Di sini siklus Krebs secara umum. Jadi senyawa 2C tadi yang dihasilkan pada tahap dekarboksilasi oksidatif pirufat diuraikan menjadi CO2. Daur ini dinamakan daur asam sitrat. Kenapa? Karena senyawa C6 ya ini yang pertama kali dibentuk dalam daur ini adalah asam sitrat. Nah, daur ini juga dikenal dengan nama daur Krebs. Kenapa? Menurut Sir Hans Krebs yang bersama-sama ilmuwan lainnya menguraikan jalur ini. Jadi penemu ya, nama penemu. Kalau penemunya Pak Iqbal namanya siklus Iqbal, begitu. Nah, nama lain daur ini juga daur asam trikarboksilat. Kenapa? Karena dalam daur ini ikut serta asam-asam dengan 3 gugus karboksil. Nanti bisa dilihat yang mana itu asam-asamnya. Nah, ini secara umum. Jadi melalui proses perubahan dari siklus Krebs dari asam sitrat, asam alfa-ketoglutarat, ini 5 atom karbon semakin berkurang ya karbonnya karena melalui proses dekarboksilasi dari 5 dekarboksilasi lagi menjadi 4 atom karbon asam suksinat, lalu berubah menjadi asam malat dan asam oksaloasetat yang akan dipersiapkan lagi dalam perputaran siklus ini. Dan menghasilkan apa dalam siklus ini? NADH dan FADH. Dan juga yang penting adalah ATP itu sendiri, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sehingga daur ini sangat penting. Jadi kalau kita lihat lebih dalam lagi,
tadi kan dalam proses glikolisis, tentunya glikolisis menghasilkan pirufat, kemudian mengalami dekarboksilasi ketika kondisi aerob ya. Dengan dibantuan koenzim A, jadilah asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini merupakan senyawa pintu gerbang, senyawa antara untuk memasuki daur Krebs atau daur sitrat ya di sini. Tentunya bisa kita lihat ya, suatu siklus yang indah yang terjadi di dalam tumbuhan. Begitulah Tuhan menciptakan keindahan siklus. Jadi adik-adik mahasiswa juga adalah, kalau kita anggap, bisa kita lihat sebagai substrat yang akan dirubah oleh enzim Pak Iqbal, enzim Ibu Dwi, enzim Pak Ramadan, enzim Pak Fitra, enzim Dr. Novita, enzim Dr. Okti, di mana akan adik-adik ini akan dirubah menjadi suatu produk keluaran yang baik, yang bagus, yang akhirnya berguna bagi bangsa dan negara. Kira-kira seperti itu ya. Jadi proses tadi asetil CoA ketika masuk ke daur sitrat, dia akan dibantu oleh enzim sitrat sintase berubah menjadi sitrat. Nah, lalu dibantu oleh enzim akonitase berubah menjadi isositrat. Lalu dibantu lagi, pokoknya dibantu terus sama isositrat dehidrogenase ya. Lalu mengalami proses dekarboksilasi dan NAD mengalami proses reduksi, berubahlah menjadi 2-oksoglutarat. Berubah lagi 2-oksoglutarat ini dibantu oleh enzim 2-oksoglutarat dehidrogenase. NAD di sini ya terlibat juga dalam proses reduksinya, berubah menjadi NADH, dan oleh proses dekarboksilasi berubah menjadi suksinil koenzim A. Lalu koenzim A dikeluarkan, diperlukan di sini ada bantuan air, lalu bantuan dari adenosin difosfat ya, menghasilkan ATP, dan dibantu oleh suksinil sintetase berubah dari suksinil CoA menjadi suksinat. Selanjutnya lagi diperlukan di sini FAD dan enzim suksinat dehidrogenase menjadilah fumarat. Dibantu lagi oleh enzim fumarase. Nah, lalu fumarat berubah menjadi malat. Selanjutnya bisa dibaca sendiri urutan ini yang akan menjadi oksaloasetat dan mutar terus. Proses ini berputar. Di sini terdapat enzim malat ya. Ada bantuan enzim malat yang akan mendekarboksilasi malat, bisa langsung menjadi pirufat dengan bantuan NAD. Kayak terjadi reduksi ya di sini. Nah, ini adalah proses-proses seluler yang terjadi pada daur Krebs, cukup pusing ya. Ya, saya juga cukup pusing sendiri ya. Nah, mudah-mudahan nanti ujian yang mudah. Baik, lalu dari proses-proses ini apa yang dihasilkan? Berarti NADH juga, NADH, ATP, FADH ya. Seperti yang dalam gambaran umum awal tadi. Terakhir adalah proses rantai transfer elektron, AA, atau yang disebut oksidasi terminal dalam rantai respiratoris. Baik, saya ngambil napas dulu ya. Jadi rantai transport elektron adalah serangkaian kompleks yang mentransfer elektron dari donor elektron ke akseptor elektron melalui reaksi redoks, dan memasangkan transfer elektron ini dengan transfer proton melintasi suatu membran. Rantai transfer elektron itu dibangun dari peptida, enzim, dan molekul lainnya. Nah, ini untuk mendalami proses rantai transport elektron. Aliran elektron melalui rantai transport elektron merupakan proses eksergonik. Jadi energi dari reaksi redoks menciptakan gradien proton elektrokimia yang menggerakkan sintesis ATP. Dalam respirasi aerobik, aliran elektron berakhir dengan oksigen menjadi reseptor elektron terakhir. Sedangkan dalam respirasi anaerob, akseptor elektron lain digunakan seperti sulfat. Nah,
Dalam rantai transport elektron, reaksi redoks didorong oleh keadaan energi bebas Gibbs ya. Energi bebas Gibbs ini berhubungan dengan kuantitas yang disebut potensi redoks. Kompleks dalam rantai transport elektron mengambil energi dari reaksi redoks yang terjadi ketika mentransfer elektron dari potensial redoks rendah ke potensial redoks yang lebih tinggi, lalu menciptakan gradien elektrokimia. Ini adalah gradien elektrokimia yang mendorong sintesis ATP melalui penggabungan dengan fosforilasi oksidatif. Nah, dengan bantuan ATP sintase. Nah, rantai transport elektron dan tempat fosforilisasi oksidatif ditemukan pada membran mitokondria bagian dalam. Lalu, energi yang disimpan dari proses respirasi dalam senyawa tereduksi, yaitu NADH dan FADH, digunakan oleh rantai transport elektron untuk memompa proton. Jadi untuk apa? Untuk memompa proton ke ruang antar membran. Nah, lalu menghasilkan gradien elektrokimia di atas membran mitokondria bagian dalam. Dalam fotosintetik eukariot, rantai transport elektron ditemukan pada membran tilakoid. Di sini energi cahaya mendorong pengurangan komponen rantai transport elektron dan karenanya menyebabkan sintesis ATP berikutnya. Sedangkan apa pada bakteri, rantai transport elektron dapat bervariasi pada spesies, tetapi selalu merupakan serangkaian reaksi redoks yang digabungkan dengan sintesis ATP. Nah, itu adalah gambaran dari rantai transport elektron. Jadi, energi yang tersimpan dalam NADH, FADH digunakan oleh rantai transport elektron ini untuk memompa proton ke ruang antar membran. Maksudnya gimana? Yaitu hasil oksidasi gula tadi ya, menghasilkan apa tadi kan? ATP, NADH, FADH kan? Dia pembawa elektron berenergi tinggi yang akan memacu gradien terjadinya gradien ya di pada membran mitokondria sehingga akan menggerakkan ATP sintase tadi. Maksudnya sehingga terbentuklah ATP. Di sini elektron berenergi tinggi dalam NADH dan FADH dilewatkan tahap demi tahap. Nah, di sini akan melalui proses oksidasi, reduksi dari ada enzim ada apa? Koenzim Q, sitrokom B, C, A, H3. Tadi ya seperti dijelaskan dari siklus Krebs akan berlanjut terus elektron berenergi tinggi ini mengalir dengan tahapan-tahapan ini dengan mengalirkan masing-masing 2 elektron. Inilah terjadi rantai transport elektron. Lalu sebenarnya bagaimana sih proses-prosesnya ini ya? Jadi hidrogen yang dihasilkan oleh substrat pada tahapan awal tadi, glikolisis hingga daur Krebs, akhirnya berkombinasi dengan air. Ini cerita lebih dalam lagi. Agar hal ini dapat berlangsung, terjadi suatu angkutan elektron sepanjang suatu rantai sistem redoks. Nah, energi yang dibebaskan oleh angkutan elektron yang digunakan untuk pembentukan ATP. Jadi energi yang dibebaskan dalam ini ada proses ini nanti digunakan untuk pembentukan ATP. Nanti akan dijelaskan dalam gambar berikutnya ya. Nah, untuk organisme aerob, enzim-enzim daur Krebs perlu berasosiasi dengan enzim sistem angkutan elektron. Melalui asosiasi inilah NAD, NADP, FAD yang tereduksi dalam daur Krebs dioksidasi lagi kembali. Lalu energi yang dilepaskan dalam oksidasi ini digunakan untuk sintesis ATP. Ini saya ulang lagi ya. Senyawa yang akan dioksidasi atau disebut sebagai substrat mulai bereaksi dengan apa? Dengan ada namanya pyridin nukleotida. Ini tidak terlalu penting ya. Biasanya NAD, tetapi kadang-kadang NADP. Nah, jadi di sini intinya elektron berenergi tinggi akan mengalami akan tersalurkan ya, maksudnya di sini ya, melalui proses tahapan. Dia jadi melewati enzim flavin mononukleotida FMN. Terjadilah di sini mereduksi lagi koenzim Q, lalu koenzim Q, elektron dari koenzim Q akan mereduksi sitrokom B, elektron dari sitrokom B akan mereduksi sitrokom C,
Lalu elektron dari sitrokrom C akan mereduksi sitrokrom A, dan selanjutnya sitrokrom A3, dan tahapan terakhir adalah oksigen. Nah, jadi oksigen ya. Jadi sitrokrom A3 ini merupakan anggota sistem angkutan elektron yang dapat bereaksi dengan bereaksi dengan molekul oksigen. Sitokrom A dan A3 membentuk suatu asosiasi molekul yang disebut sitokrom oksidase ya, yang secara kimia belum dapat dipisahkan. Dua elektron dipindahkan ke satu atom oksigen. Ini menyempurnakan pemindahan dua elektron dari tingkat energi tinggi yang dimiliki substrat ke tingkat energi rendah yang terdapat dalam air. Nah, energi yang dilepaskan oleh oksidasi substrat disimpan dalam 3 molekul ATP yang disintesis sepanjang proses angkutan elektron ini. 3 ATP dibentuk untuk setiap NADH yang masuk ke sistem, dan 2 ATP untuk setiap FADH. Di sini ya, jadi 3 ATP kalau NADH masuk ke sistem 1, 2, 3. Kalau FADH dia hanya 2. Ya. Pembentukan ATP dalam sistem transport elektron ini dikenal juga sebagai fosforilisasi oksidatif biologis ya. Jadi disebut itu. Di sini kan kalau lebih diperdalam lagi, ATP yang dihasilkan adalah tadi itu energi sisa yang dibebaskan, lalu terbentuklah ATP. Di sini elektron dari NADH akan mereduksi koenzim Q, lalu ada energi yang terbebaskan menghasilkan ATP. Lalu 2 elektron dari koenzim Q mereduksi sitrokrom B, lanjut lagi 2 elektron menghasilkan reduksi sitokrom C, ada energi dibebaskan menghasilkan ATP. Selanjutnya pada tahap ke bawah seperti ini. Lalu membentuk apa akhirnya? Ujung-ujungnya untuk membentuk air. Air tadi untuk jika terjadi fotolisis air akan berguna di dalam ion H-nya dalam pembentukan gradien ya. Jadi gradien konsentrasi di membran yang untuk memancing proses pembentukan ATP melalui ATP sintase. Jika dihitung jumlah ATP yang dihasilkan dalam oksidasi biologis ini dengan bahan awal oksidasi yaitu 1 molekul glukosa, maka diperoleh 38 molekul ATP. Jadi dari keseluruhan proses dari awal sampai akhir, jika dihitung-hitung di sini glikolisis dari prosesnya sampai siklus Krebs dan transport elektron, yaitu dihitung-hitung di sini ada 38 ATP. Jadi secara rangkuman, ketika glikolisis itu sendiri terjadi dalam sitosol dan mitokondria sebagai tempat terjadinya dekarboksilasi, daur Krebs dan rantai transport elektron, tujuannya adalah untuk menghasilkan ATP, yaitu ini ya, ATP yang jumlah ATP-nya yaitu 38 ATP. Proses-proses ini tentunya sangat berguna bagi tumbuhan itu, dan hasilnya juga nanti ketika terjadi reaksi yang berkaitan dengan metabolit sekunder berguna bagi manusia juga, dan sebenarnya berguna juga bagi tumbuhan metabolit sekunder itu yang akan kita bahas dalam kuliah selanjutnya. Tadi ya, di sini kalau bisa kita lihat glikolisis yaitu glukosa dipecah menjadi 2 asam pirufat. 2 asam pirufat lalu mengalami dekarboksilasi menjadi asetil CoA masuk ke daur siklus Krebs. Dan lalu dari daur siklus Krebs ini menghasilkan NADH, FADH yaitu mengandung elektron berenergi tinggi yang berguna dalam rantai transfer elektron, sehingga terjadilah pembentukan ATP. Nah, panjang sekali ceritanya dari siklus ini. Ternyata siklus-siklus ini lagi jika dilihat lebih dalam, dia dari sini misalnya glikolisis, di sini ada starch setepati amilum sebagai substrat dipecah menjadi pirufat asetil CoA, masuk lagi menjadi daur Krebs. Ada senyawa-senyawa berkaitan ya. Sini yang berguna. Contohnya asetil CoA bisa menjadi semacam prekursor bagi hormon-hormon tumbuhan atau pembentukan-pembentukan yang lain ya. Di sini ada gibberellin, karotenoid, sterol, abscidic acid. Nah, di sini daur Krebs sendiri berhubungan dengan glutamat nih atau asam amino yang lain dalam pembentukan protein, dan juga ternyata berhubungan dengan pembentukan klorofil, pitokrom, sitokrom.
Begitu juga sel CoA berhubungan dengan pembentukan asam lemak di sini, nanti akan menjadi substrat untuk pembentukan lemak dan yang berkaitan dengan lainnya. Lalu berkaitan dengan juga misalnya dinding sel glukosa 6-fosfat. Lalu ketika melalui jalur pentosa fosfat ternyata berperan dalam pembentukan nukleotida yang akan memacu pembentukan ADP. Nah, ini semuanya. Dan memacu pembentukan asam nukleat. Nah, begitu. Lalu apa kaitan dengan metabolit sekunder? Ternyata jalur fosfoenol pirufat jika melalui skimat pathway ya, di sini akan membentuk pembentukan asam amino. Asam amino dia memacu pembentukan metabolit sekunder. Tentunya ketika jalur Krebs dihubungkan lagi, ternyata sebelum menjadi putaran ini lebih berputar lagi, oksalostat bisa berkonversi menjadi aspartat yang memacu pertumbuhan pembentukan ya, maksudnya protein mengalir seperti ini. Iya, demikian keterkaitan antara substratnya dan jalur glikolisis daur Krebs. Sini menjadi apa-apa yang berubah di dalam tumbuhan itu sendiri. Baik, demikian kuliah respirasi pada tumbuhan, dan mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat baik bagi diri sendiri, baik untuk meningkatkan nilai IPK nanti, dan juga siapa tahu bisa mendalami ilmu pernapasan atau ilmu lainnya yang berguna bagi tubuh, sehingga adik-adik bisa mengkaitkan ilmu pernapasan dengan ilmu respirasi seluler di dalam tubuh adik-adik, bukan untuk menjadi Superman atau menjadi super saya, tetapi menjadi manusia yang berenergi, tentunya menjadi generasi bangsa yang cerdas. Demikian kuliah saya. Kalau ada kesalahan itu karena rekaman ini dilakukan dalam keadaan mati lampu ya, jadi mohon maaf sekali jika kurang maksimal. Sebagai pesan dari saya, ada 3 hal yang tidak bisa dibeli di dunia ini, yaitu kesehatan, kebahagiaan, dan sinyal HP. Kenapa sinyal HP tidak bisa dibeli? Karena kita kalau lagi di gunung, kita punya duit berapa pun kita tidak bisa membeli sinyal HP. Kenapa kebahagiaan tidak bisa dibeli? Karena kita punya duit berapapun, kalau kita tidak sehat, kita tidak bahagia. Kalau kita tidak punya pasangan, kita tidak bahagia. Kenapa kesehatan tidak dapat dibeli? Karena kalau kita punya duit sebanyak apapun, kalau kita sakit-sakitan, kita tidak bisa menikmati hidup. Baik, salam apoteker Indonesia. Jangan lupa like and subscribe.